Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat dari JavaScript, yang dimana judulnya itu pernyataan bersyarat. Jadi di dalam pernyataan bersyarat itu ada yang namanya if else. Nah, if ini adalah percakapan kondisional yang dimana jika kita menentukan suatu kondisi, jika itu benar, maka kode yang kita buat itu akan dieksekusi. Untuk lebih jelasnya, seperti ini, langsung saja contohnya. Misalnya di sini kita buat suatu variabel sedangkan 7, dan kita buat struktur code-nya seperti ini. If buka kurung, di dalam kurung ini kita letak kondisinya, kondisi bersyaratnya. Misalnya kita buat sini nomor lebih besar daripada 10. Kurung. Lebih kecil. Maaf, soalnya. Di sini code yang akan dieksekusi di dalam kurung kurawal ini. Misalnya kita buat di sini ini lebih besar dari angka 7. Nah, jika kita run, maka code yang di kurung kurawal tadi akan dieksekusi. Seperti itulah if tadi. Tapi kalau misalnya di sini kita buat 7 lebih besar daripada 10, maka kode yang tadi ini tidak akan muncul karena kondisi yang ini tidak terpenuhi, maka kode yang di dalam kurung kurawal ini tidak akan dieksekusi. Jadi syarat kondisinya tadi itu salah, maka kode yang tadi tidak dieksekusi. Jadi seperti itulah if. Selanjutnya itu operasi boolean. Jadi sebelum mempelajari lebih lanjut, boolean itu adalah nilai yang bernilai true atau false. Jadi seperti ini, const lebih besar lebih kecil daripada 20. Maka dia true. Tetapi kalau misalnya kita buat lebih besar atau kondisi itu salah, di sini salah, maka dia false. Jadi itulah gunanya kita untuk mempelajari boolean supaya lebih mengerti untuk mengaplikasikannya ke if tadi. Selanjutnya tadi sudah belajar if. Misalnya kita membuat suatu code itu kan kondisinya tadi kan cuma satu saja. Bagaimana kalau kita memilih opsi lain? Bagaimana kalau misalnya dia salah gitu? Contoh seperti ini. Else. Namun misalnya di sini
kecil. Ini kita bikin sini misalnya itu salah, maka yang muncul itu di else nya, karena if nya tadi kondisi ini kan tidak terpenuhi. Namun jika tidak sesuai yang di atas, maka printkan yang ini, atau kodenya dieksekusi ada di else ini. Jadi seperti itu. Namun misalnya kita kan ini cuma satu, ingin membuat kondisinya banyak gitu, syaratnya banyak. Untuk contoh seperti ini, if lebih besar nomor lebih kecil daripada 10 misalnya, maka di sini lebih kecil dari 10. Selanjutnya kita buat opsi lain lagi. Dimana angka lebih kecil daripada 5, ini lebih kecil dari angka 5. Misalnya ini kita bikin saja. Dimana ini lebih kecil daripada angka 10. Kan yang tadi ini if kondisinya itu nomor lebih besar daripada 10, ya dimana 7 lebih besar daripada 10 itu kan salah, maka kode yang tadi di ini, yang ini itu tidak akan dieksekusi. Tetapi nomor lebih besar lebih kecil daripada 10, dimana nomor tadi 7 kan, 7 lebih kecil daripada 10, maka kode yang di tengah ini akan dieksekusi. Namun kalau kita misalnya kan kita bikin di sini angka lebih kecil daripada 4, angka yang bisa 4, maka seharusnya kan yang muncul kan yang ini. Dan kenapa dia nggak muncul? Karena code yang pertama kali dibikin itu dieksekusi duluan. Misalnya kita bikin di sini sebenarnya 10, maka yang akan dieksekusi ini. Jadi yang di luar itu yang akan dieksekusi lebih tepatnya. Jadi itu contoh dari if else. Selanjutnya materi switch. Sebelum itu ada perbandingan. Untuk contohnya seperti ini. Misalnya kita bikin berat badan, misalnya kita bikin di sini 65 untuk tinggi badan itu misalnya 170, dan kita bikin di sini if nya yang dimana berat badan sama dengan 65 dan
tinggi badan sama dengan 170, maka mungkin berat badan kamu ideal. Sebenarnya jangan lupa sama dengan itu, kalau di JavaScript itu 2 kali seperti ini, maka muncul seperti ini, yang dimana berat badan sesuai dengan 65 dan tinggi badan itu 170. Tinggi badan tadi kan 170 juga, jadi 170, maka berat badan kamu ideal. Kayak mana kalau misalnya salah satu ini ada yang salah, misalnya sini kita ketik 66, maka kode yang tadi tidak akan jalan. Sama seperti operasi logika matematika, mana benar dan benar itu benar, benar salah itu salah. Namun kayak mana kalau misalnya kita bikin atau, yang dimana jika salah satu aja benar, maka output yang ini akan dimunculkan. Atau kita membuatnya kita gabungkan ke if else seperti ini. Nah, yang dimana berat badan tinggi badan sebenarnya 170, maka kamu sudah ideal. Namun baru jika lagi berat badan lebih kecil pada 65 dan tinggi badan sama dengan 170, maka kamu kurang sehat. Dan berat badan sama dengan 65 dan tinggi badan itu lebih kecil daripada 170, itu kamu kurang olahraga. Maka yang muncul di sini adalah kamu kurang olahraga. Yang dimana kan berat badan tadi 65, berat badan itu 65, 165 pas, dimana tinggi badan itu ada 165, jadi 165 itu kan lebih kecil daripada 170, maka muncul kamu kurang olahraga. Kode yang tadi ini dieksekusi, jadi seperti itulah. Selanjutnya itu ada switch case, sama seperti if else ini tadi, cuman beda di sini ada opsi-opsinya. Untuk kodenya seperti ini. Terus misalnya bikin salah makanan sedang 2 Selanjutnya untuk strukturnya seperti ini, switch ini variabelnya tadi, yang dimana variabel yang tadi kita tulis kanan, selanjutnya ini buka kurung, ini kita kurang case ini pilihannya atau nilai variabel yang kita letakkan tadi. Misalnya sini pilihannya 1, jika 1 tadi ini titik 2, di sini kita tulis code yang mau dieksekusi. Misalnya di sini kita bikin menunya ayam. Nah, kita copy
Ini pilihan keduanya kita bikin. Ini terus sini misalnya kita buat nasi kuah, dan di sini kita buat nasi lemak. Oke, sini kita ganti ini untuk pilihan 3, pilihan 4, yang dimana kalau misalnya kita pilih satu, misalnya 5 saja, maka yang muncul adalah nasi lemak. Namun kalau kita misalnya pilih satu ini, nah kenapa di sini munculnya semua? Karena kita tidak membuat break. Jadi fungsi breaknya itu untuk memberhentikan code-nya sampai di sini saja. Kalau misalnya pilihannya ini break, seperti ini. Kalau misalnya kita run, nah maka dia sampai di sini saja, sampai di akhir saja. Jadi guna untuk memberhentikan eksekusi code-nya jadi switch sini. Itulah fungsi break tadi. Kalau misalnya kita tulis break tadi, maka code-nya tadi yang dieksekusi tadi terus menerus, nggak akan berhenti dia. Jadi itulah fungsi dari break tadi. Maka kalau membuat switch case ini tadi, jangan lupa breaknya tertulis atau kita ketik. Nah, kita pilih 4, nah, maka dia muncul nasi kuah. Jadi fungsi break itu seperti itu, untuk memberhentikan perintah atau mengakhiri perintah setiap case-nya. Selanjutnya itu ada default, yang dimana default itu kayak di if tadi itu else-nya, yang dimana fungsinya tadi itu seperti ini, default baru kondisinya code-nya misalnya di sini tidak tersedia. Jangan lupa breaknya. Nah, kalau kita eksekusi misalnya, kita milih di sini misalnya angka 5. Yang muncul di sini nasi lemak kan. Namun kalau misalnya kita memilih angka 6, kan angka 6 tadi ini kan tidak ada di pilihan ini. Jadi kalau kita run, nah, makanan tidak tersedia. Jadi defaultnya itu berfungsi seperti itu. Jadi opsi lain, jika opsi yang kita pilih tadi itu tidak ada, maka muncul seperti ini, tidak tersedia. Jadi sekian dari materi percabangan ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.